Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Faridun Ajahra dengan NPM 2143104 dengan mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antara lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Komponen-komponen lingkungan hidup terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada komponen biotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua, ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah benda-benda yang tidak hidup antara lain air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Semua komponen yang berada di dalam lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Ekosistem yang merupakan bagian utama dari lingkungan hidup adalah lingkungan yang sangat dinamis karena banyaknya komponen yang terlibat di dalamnya. Jika salah satu komponen tersebut berubah, maka sistem adaptasi dari organisme yang ada untuk menjaga keseimbangan akan mengalami perubahan. Karena ekosistem merupakan pusat segala aktivitas yang menyediakan sumber makanan dan kebutuhan lainnya bagi makhluk hidup. Maka keseimbangan komponen di dalamnya harus dijaga dengan baik. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa hal, yaitu komponen-komponen yang terlibat dalam aksi-reaksi dan berperan sesuai kondisi, keseimbangan pemindahan energi, dan siklus biogeokimia dapat berlangsung. Pada keseimbangan lingkungan dapat tergantung jika terjadi perubahan berupa pengaruh fungsi dari komponen atau hilangnya sebagai komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam suatu ekosistem. Kondisi keseimbangan tersebut kemungkinan dapat berubah dengan adanya campur tangan manusia dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan yang terkadang melampaui batas. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan hidup. Yang pertama, ada faktor geografi. Faktor geografi terdiri dari iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah, dan erosi. Pada iklim merupakan faktor yang memengaruhi aktivitas manusia dalam lingkungannya. Iklim yang ekstrim dapat menjadi pembatas bagi aktivitas manusia. Ada juga perubahan cuaca. Perubahan cuaca merupakan faktor pembatas bagi manusia ketika suhu ekstrim, sedangkan suhu yang beragam dapat menjadi faktor yang membuat manusia lebih kreatif dan inovatif dalam mengatasi perubahan-perubahan tersebut. Yang ketiga ada kesuburan tanah. Kesuburan tanah merupakan faktor yang berpengaruh bagi daerah agraris. Karena dengan tanah yang subur sebagai daya dukung lingkungan tersebut nilainya jauh lebih tinggi daripada daerah yang kurang subur. Yang keempat ada erosi. Erosi merupakan faktor yang dapat mengurangi daya dukung lingkungan. Faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan hidup yang kedua ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya contohnya seperti perilaku manusia yang dapat meningkatkan nilai daya dukung dari lingkungan. Ada juga tingkat teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dapat meningkatkan dan menurunkan nilai daya dukung lingkungan. Selanjutnya ada pelestarian lingkungan mengandung dua pengertian. Yang pertama
ada pelestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Nah, suatu lingkungan dapat berubah karena adanya pembangunan, tetapi fungsi lingkungan itu tetap dipertahankan. Misalnya, pada suatu area yang ditumbuhi pepohonan akan dibangun kawasan industri sehingga pepohonan tersebut harus ditebang. Dalam hal ini, perencanaan harus menyediakan pengganti fungsi pepohonan tersebut, yaitu dengan diganti oleh area terbuka dan pohon tanaman penghijauan setelah proyek berjalan. Yang kedua, ada pelestarian lingkungan itu sendiri. Nah, keberadaan seperti keberadaan taman nasional, cagar alam, hutan lindung harus tetap dipertahankan, merupakan contoh konkretinya, artinya sebagai pembangunan tidak boleh dilakukan di lingkungan itu karena fungsinya tidak mungkin dilestarikan dengan adanya kegiatan pembangunan. Bisa dibayangkan jika taman nasional, cagar alam, dan hutan lindung tidak ada, flora dan fauna di Indonesia akan hampir punah, seperti misalnya di Taman Nasional Ujung Kulon adanya badak bercula 1, itu mungkin juga bisa memperbanyak populasi badak dengan adanya taman nasional. Dan juga ada cagar alam. Cagar alam juga di sana banyak hewan-hewan yang hampir punah habitatnya. Karena adanya cagar alam bisa melindungi habitat mereka. Dan juga ada hutan lindung. Jika tidak ada hutan lindung, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Permasalahan lingkungan hidup pada umumnya disebabkan oleh peristiwa alam seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, industrialisasi, dan transportasi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.